Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma aftah qulubana wa alhimna rushdana wa hdina ila siratikal mustaqim. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diberi oleh Allah kesehatan, berbagai macam kenikmatan. Tinggal apakah kita termasuk orang yang mensyukuri nikmat itu atau yang mengkufuri nikmat itu. Semoga duduk kita sejenak di sini sebagai salah satu ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, kita masih membahas tentang jual beli, ya. Sekarang yang kita bahas adalah bai'u ma fi ru'yatihi masyaqqah aw darar. Jual beli sesuatu yang untuk melihat sesuatu yang kita beli itu masyaqqah atau menimbulkan madharat. Banyak contohnya, tapi sesungguhnya sudah ada cara lain untuk mengetahui yang kita beli itu berapa, ukurannya berapa, kalau ditimbang berapa kilo, sudah ada. Salah satu contoh, kita beli yang kita susah untuk melihat di dalamnya itu, kalau kita buka nanti jeblos misalnya, kita beli gas LPG, kita nggak tahu barangnya. Zaman beli tabung atau beli gas? Yang kelihatan tabungnya atau gasnya? Tabungnya. Tapi kalau sampai ingin detail sampai tahu gasnya itu koyo opo, malah berbahaya, jeblos. Tapi kan ada berapa kilo kan gitu. Meskipun kadang-kadang dipalsu oleh orang yang 12 dikurangi jadi 10 ya, dan seterusnya. Tapi intinya gas itu bisa dikilo gitu. Bisa ditimbang berarti. Kita nggak tahu. Listrik ini kan kita nggak lihat. Kita beli aliran listrik itu, tapi kan sudah ada meteran yang mengukur berapa banyak voltase atau watt yang kita pakai. Ya, kita hanya bisa melihat patokan meteran itu. Nah, kadzalika yajuzu bai'ul mughayyabat aw idza wasafat aw alimat awsafuha bil 'adati wal 'urfi. Diperbolehkan jual beli sesuatu yang kita anggap itu gaib. Gaib dalam arti karena kita nggak bisa melihat secara langsung, ya. Tapi ada sifat-sifat, ada kriteria yang bisa kita ketahui. Kalau LPG ada timbangannya, kalau PDAM ada meterannya, ya. Kalau listrik juga ada meterannya. Wadzalika kal at'imah al-mahfuzah wal adwiyah al-mu'abba'ah fil qawarir. Seperti gelas ini, kalau ini jelas kita tahu airnya gitu, putih. Ini kan kita nggak bisa melihat airnya, ya, mughayyabat. Atau kita beli misalnya sarden, ikan yang di sarden itu, kita nggak tahu pasti
jenis ikan yang di sarden itu bandeng, tongkol, apa nggak tahu. Ya, kita hanya melihat gambarnya di luar itu loh. Oh, iwaknya kayak seperti itu gitu. Terus ada kriterianya, misalnya beratnya sekian, 250 gram, 500 gram, ya. Kita nggak usah melihat. Coba bukaan sarden isini opo? Ya isini sarden, masa isini tahu. Beli sarden ya isini sarden. Ya. Nah, seperti itu tidak perlu dibuka karena memang sudah ada kriteria di luarnya. Wa yadkhulu fi hadzal bab ma ghibat thimaruhu fi batinil ardi mithlu al-jazr wal batatis, ya. Ulama-ulama memang ada yang berbeda pendapat tentang diperbolehkannya menjual sesuatu yang masih ada di dalam tanah. Kacang, bawang, kentang, wortel, apalagi Pak. Yang paling selamat memang dipanen dulu, kemudian ditimbang di luar. Misalnya di suatu masyarakat itu tidak ada tradisi itu. Adanya tradisi, misalnya kalau di bawang misalnya, kalau kita panen, kita jual sedikit-sedikit kan nggak mungkin keburu bosok yang lain, ya. Kalau dipanen langsung, kadang-kadang ada petani yang tidak mampu. Salah satu cara yang lain adalah ditebaskan orang, ya. Kondisi yang mengharuskan seperti itu ada yang membolehkan, tapi tetap harus hati-hati. Artinya perhitungannya harus tepat. Jangan sampai terlalu mengalahkan penjualnya atau mengalahkan pembelinya. Ya. Jangan sampai. Kenapa? Karena kalau nebas itu kan nggak tahu kejelasan barangnya. Yang ada hanya sampelnya saja. Ambil wortel di pojokan sana, tengah, pojokan sini, kemudian dihitung ini berapa hektar, kemudian kira-kira ketemu sekian. Ya. Yang lebih aman memang dipanen. Ya. Kadang ada kalau ditambah itu begini. Jadi sebelum dipanen dijala dulu. Biasanya udang panami atau udang windu gitu dijala. Terus dilihat sampelnya, kalau udang tanami sekian itu besarnya, itu sampai berani berapa per kilonya. Kalau seandainya saya panen, nanti sampai berani berapa? Ya, berani. Oh aku wani 30 gitu sakmono, misalnya begitu. Ya. Nah, oke. Ketika sudah berani 30, sampai berani tak panen nih kalau begitu, tambah saya dipanen. Oke. Transaksi itu tidak masalah, ya. Artinya dia mau membeli sesuatu yang sudah di atas, di luar. Jadi tadi dijala itu sekedar ingin melihat contoh udang windunya atau panaminya itu seberapa besarnya. Oh kalau ini per kilonya kira-kira isinya 40 biji. Kalau 40 biji itu harganya sekian. Oke saya berani segitu. Ya, nggak masalah gitu. Masalah datang itu ketika ada tengkulak yang lain kemudian bilang, "Sampeyan dol piro iku?" Dipek wong ke 30. Aku lho wani 37. Nah. Tengkulak yang kedua ini yang membawa masalah. Ini yang tidak boleh. Jadi tidak boleh tengkulak tadi itu datang ya, untuk ngojok-ngojoi supaya diberikan dia. Sampai ini regane 30 murah, aku wani 37 itu. Pertama itu merusak hubungan ya antara sesama pedagang.
Orang yang menjual juga kadang gelo, aduh kadang tak kena 30 piye. Urte ngono wingi tak karena sampean 37 per kilonya kan selisih 7.000. Wah lumayan. Ya. Nah, transaksi yang pertama itu tidak masalah. Yang bermasalah itu adalah ketika datang orang yang baru kemudian menawarkan lebih mahal daripada yang pertama. Nah, itu yang tidak boleh. Yang kedua tadi tuh yang nggak boleh. Jadi kalau misalnya sampean tengkulak terus ada teman sampean sesama tengkulak yang mendapatkan harga lebih murah, tiba biro udang indumu atau panamimu 30, ya wis, nah gitu aja. Gak usah diojo-ojoi. Aku wani 37, gak usah ngono. Ngarai gelo yang jual itu. Fa inna hadhihi la yumkin bai'uha bi ikhrajil mabi'i duf'atan wahidatan lima fi dhalika min al mashaqqa ala arbabiha wa la yumkin bai'uha syai'an fa syai'an. Tadi yang saya ceritakan, kadang di suatu masyarakat ketika panen bawang misalnya harus sekali bers panen. Nggak mungkin dipanen sedikit-sedikit nanti yang lain malah busuk. Tapi kalau untuk panen langsung bers itu kadang-kadang masyakoh. Nah, kondisi seperti itu memungkinkan untuk dijual kepada tengkulak, tapi tetap ya tidak boleh terlalu murah sehingga mengalahkan yang petani, atau terlalu mahal sehingga tengkulaknya tidak dapat keuntungan. Sejenis keuntungan itu ada nggak sih Pak batasnya? Boleh nggak kita mengambil keuntungan 100%? Secara hukum boleh nggak? Aku kulaan alih-alih ini misalnya berapa Pak biasanya? 500 misalnya. Saya jual 1.000 boleh nggak? Secara hukum tidak ada larangan. Nabi pernah menyuruh seorang sahabat ya membelikan kambing dengan 1 dinar. Sahabat berangkat dengan membawa 1 dinar ke pasar kambing, dia beli 1 kambing dengan 1 dinar. Tapi sahabat ini pinter. Kambing yang dia beli 1 dinar itu ternyata ada yang mau membeli 2 dinar. Ya. Jadi akhirnya wis gelem tak kon tuku wedhus iki 2 dinar. Wis gak apa-apa. Akhirnya 1 dinar itu menjadi 2 dinar. Kemudian sahabat itu beli lagi 1 kambing dengan harga 1 dinar. Ya, kemudian menghadap Nabi dengan membawa 1 dinar plus kambing. Perhatikan 100% itu. Ya. Nah, Nabi tidak melarang. Nabi kemudian menepuk pundak orang itu, sahabat itu, dan mengatakan, ya Allah, semoga Allah memberkati fi safqati yaminik. Semoga Allah senantiasa memberkati tangan kananmu itu. Artinya didoakan ya, bahwasanya tangan dia itu barokah. Jadi sesungguhnya tidak ada larangan. Wa idza dhaharu anna al-mabi yakhtalifu an amsalihi ikhtilafan fahishan yuqi'u ad-darar bi ahadil muta'aqidaini thabatal khiyaru. Jadi ketika contoh yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dan itu madarat bagi pembeli misalnya, ya, maka di situ ada yang disebut dengan khiyar. Ya, khiyar itu ya pilihan apakah transaksi itu diteruskan atau tidak jadi. Ya. Jemaah sekalian, pada intinya baik atau jual beli itu salah satu bentuk muamalat. Muamalat itu didasarkan kepada satu kemudahan, ya, didasarkan satu kemudahan. Inti daripada jual beli itu adalah tidak ada penipuan, tidak ada kedustaan, tidak ada gharor. Ya. Nah, kalau ada gharor itu tidak boleh.
Sekarang bay'ul jazaf. Apa bay'ul jazaf itu? Jazaf itu adalah huwallazi la ya'lamu qadrahu 'ala tafsil. Beli secara borongan, ya misalnya di pasar itu satu tumpuk jagung itu, wis gue tak tukuni satu tumpuk ini gitu. Itu namanya jazaf. Ya. Kita nggak tahu berapa kilo, ya, juga nggak tahu kok berapa biji gitu. Yang penting tumpukan itu saya beli. Ya, itu namanya bay'ul jazaf. Tidak ngerti secara pasti berapa ukurannya, berapa banyaknya nggak tahu, tapi pokoknya satu tumpuk itu namanya bay'ul al-jazaf. Hada an-naw'u min al-bay' kana muta'arifan 'alaihi baina sahabah. Jual beli secara seperti itu atau jazaf itu termasuk yang dikenal oleh sahabat. Dari sahabat biasa jual beli secara seperti itu. Faqad kana al-mutabayyi'ani yaqidani al-'aqda 'ala sil'atin musyahadah la ya'lamu miqdaruha. Jadi penjual dan membeli bertransaksi suatu barang, keduanya tahu, menyaksikan, ya, tapi la ya'lamu miqdaruha, tidak tahu ukuran pastinya berapa. Ya. Illa bil hizri wa takhmini min al-khubara wa ahli al-ma'rifah alladzina ya'had fihim. Yang tahu itu adalah para ahli yang biasa memperkirakan. Wah, iki iwak ngene iki, jair ini iki sak wadah iki isine sak mene. Nah, itu yang ngerti itu adalah ahlinya, ya. Itu jazaf namanya. Walau qudira anna thimata dhararan fa innahu yakunu yasiran. Meskipun di situ ada potensi gharar, itu ada, tapi gharar di dalam jazaf itu kecil. Ya, gharar di dalam jazaf itu kecil. Kenapa? Karena kelihatan, ya, kelihatan barangnya. Kecuali kalau begini, penjualnya itu pinter. Jadi sing bagian dua orang dikai sing gede-gede, sing apik-apik. Wah, ana sing nisor itu sing cilik-cilik, tebu ya ngono, ya. Sing gendhuwur itu sing gawe gede, tapi sing nisor cilik-cilik. Ada enggak seperti itu? Nah, itu gharar. Ya. Jadi ketoke gede gitu. Ya. Pohon mangga juga begitu loh, keranjangnya sing dalam dua sing gawe gede. Sing cilik nisor itu cilik-cilik. Nah, itu gharar. Nah, terus bagaimana? Yes, tunjukkan apa adanya, ya. Tapi piye ngono? Kalau untungnya kurang, paling tidak keuntungannya, itu masalahnya, ya. Kalau pengen untung besar, jangan seperti itu caranya. Itu sampai melihat barangnya di atasnya bagus-bagus, barang dibongkar loh, kok ngene sini, ya. Nah, itu ada unsur penipuan. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu kanu yatabaya'una ta'ama jazafan. Kata Ibnu Umar, sahabat-sahabat dulu itu kalau melakukan transaksi bahan makanan, apakah tamar, ya, kurma atau gandum, itu secara jazaf. Bi'a'la suqi fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian, ya, Rasulullah SAW melarang praktek seperti itu, ya, an yabi'uhu hatta yanquluhu. Melarangnya bukan melarang bisnis secara jazaf tadi itu, tapi bisnis secara jazaf itu tidak boleh dijual kembali sebelum dipindahkan ke tempat yang lain. Jadi gambaran kita beli apa Pak biasa ya, sampai itu penekan yang besar itu apa biasanya, ya, misalnya beli apa sih, beli jagung, ya, jagung sak tumpuk itu. Nah, itu
jazaf namanya. Yang dilarang Nabi itu bukan beli sak tumpuk itu, tapi yang dilarang adalah menjual kembali tumpukan itu masih ada pada tempatnya. Lula pokok dilarang. Aku kulaan sak tumpuk jagung itu mau misalnya 3 juta. Terus saya jual, pokoknya di tempat itu 3.250.000 atau 3,5 juta misalnya. Ya. Yang nggak boleh itu sebelum barang itu dipindah, sudah dijual lagi, itu yang tidak boleh. Kata Nabi, kenapa? Karena pembeli masih belum tahu apakah barang itu ada yang rusak atau tidak. Kalau sudah sampean pindah, sampean tahu kok ternyata ada yang bosok teloi, ya. Berarti sampean tahu itu risiko jual belinya. Tapi kalau masih di situ kemudian sampean order lagi ke orang, sampean nggak tahu barangnya itu ada yang rusak atau enggak. Yang dilarang oleh Nabi adalah, kenapa kok dilarang? Khawatir nanti pembeli selanjutnya itu dirugikan. Sampean utuh 3 juta modalnya untuk 500. Nah, yang beli yang kedua ini, yang berikutnya, dia tidak tahu barangnya. Ya, ternyata banyak yang busuk misalnya. Nah, jadi rugi. Yang orang yang beli pertama nggak masalah, dia untung. Ya. Farasulu aqarrahum ala bai'il jazaf wa naha 'anil bai'i qabla naqli faqat. Nabi menetapkan membolehkan jual beli secara jazaf tadi, ya, secara borongan, tapi dilarang atau Nabi melarang menjual barang itu sebelum dipindahkan ke tempat yang lain. Apa sih kira-kira rahasianya? Ya rahasianya tadi, ya, pindahan DC gitu loh, supaya digeser sampean tahu iki barang ini ana sing bosok berarti iku resiko sampean. Qala Ibnu Qudamah yajuzu bai'u sabrati jazafan la na'lamu fihi khilaf idza jahula al-bai' wal mushtari qadraha. Jadi Ibnu Qudamah membolehkan, ya, membeli secara jazaf meskipun kita tidak tahu ukurannya secara pasti, ya, tapi kan sudah diperkirakan. Yang keenam, syarat yang ada pada jual beli adalah ayyakunal mabi'u maqbudun in kana qad istafadahu bi mu'awadatin. Barang yang dijual belikan itu, ya, hendaknya sesuatu yang maqbudun, yang ada di tangan kita, gitu. Jangan sampai menjual sesuatu yang tidak ada di tangan kita. Ya, salah satu contoh misalnya begini. Kita punya barang di orang. Ya, barang kita itu di orang gitu. Tapi sebelum kita pegang, kita lihat, sudah kita jual lagi kepada orang lain di minggu. Ya. Itu berarti barang itu kan nggak makbul meskipun milik kita. Meskipun ada yang membolehkan hal itu, asal ada kejelasan apakah ukurannya atau kriteria-kriterianya. Ya. Misalnya ada begini, ada orang yang arisan, dia belum dapat tapi dialihkan ke orang, itu kan boleh, ya, boleh nggak? Sama arisan 1 tahun, tapi 6 bulan sama nggak mampu bayar, akhirnya bayarnya 6 bulan itu sama alihkan ke orang, tuku nih ganti nama arisanku, boleh nggak? Boleh. Tidak ada larangan seperti itu. Tapi kan jelas arisannya berapa, dapatnya kapan, meskipun belum dipegang barang itu, karena memang tidak terpegang arisan itu. Ya. Yajuzu bai'ul mirathi wal wasiyah wal wadi'ah wa ma lam yakun al milk hasilan fihi bi mu'awadatin qabla al qabdi wa ba'dihi. Ya, di dalam penulis buku ini diperbolehkan jual warisan
atau wasiat atau titip-titipan, wa ma lam yakun al-milku hasilan, ya. Ketika sudah ada kejelasan bahwasanya warisan itu memang hak dia, meskipun belum sampai ke tangannya, tapi sudah disepakati bahwasanya itu milik dia. Wa kadzalika yajuzu liman ishtara syai'an ay yabi'uha aw yahibuha aw yatarasarrafu fihi at-tasarrufat al-masyru' ba'da qadrihi. Demikian pula diperbolehkan kita itu menjual sesuatu, ya, atau menghibahkan sesuatu yang sudah kita miliki. Jadi misalnya saya beli motor. Setelah saya beli itu kan milik saya, gitu. Ketika sudah menjadi milik saya, ya, terserah saya dong mau saya apakan itu. Makanya tidak boleh ada transaksi begini. Motorku tak bersampean, tapi dengan syarat, ya, ojo sampai disilang fulan itu. Ya. Itu transaksi seperti tidak boleh. Motorku tak belang sampean, tapi saya memberikan syarat. Tak belang sampean tapi dengan syarat ojo sampai diselang wong iku. Itu kan berarti transaksi yang bersyarat. Mestinya nggak boleh. Ketika orang itu membeli sesuatu, setelah dibayar, akad oke, ya sudah, itu milik dia. Mau dijual lagi terserah, mau diberikan terserah, mau dipinjamkan terserah, mau dihibahkan, ya terserah. Ya. Motor-motorku dhewe tak preteli kayak tak apa nus, tak ganti knalpot, iku urusan dia. Ya. Jadi seorang penjual tidak berhak ngatur-ngatur. Ya, aku tak belang awakmu tapi aja disilang niko, itu gak boleh. Transaksi seperti itu tidak boleh. Amma idza lam yakun qabduhu fa innahu yasihhu lahu tasarruf fihi bi kulli naw'in min anwa'i tasarrufat. Amma sihhatu tasarruf fi ma adal bai' fa li anna al-mushtari milkul mabi' bi mujarradi al-aqdi. Pada saat transaksi jual beli, ya, ketika sudah akadnya sudah oke, maka dengan akad itu sudah menjadi hak pembeli untuk memperlakukan apa yang dibeli itu. Ya. Qala Ibnu Umar, madad as-sanah, inna ma adrakathu as-safqa hubban majmu'an fahuwa min mali al-mushtari, rawahul Bukhari. Kata Umar bin Khattab, jadi sudah menjadi kebiasaan sahabat ketika tangan pembeli dengan tangan penjual itu sudah salaman, istilahnya itu dianggap sudah sah transaksinya dan barang itu sudah menjadi hak pembeli. Jadi tradisi kebiasaan pada orang Arab pada saat itu ketika oke, itu salaman. Tapi apakah salaman itu harus? Sehingga kalau tidak salaman itu tidak sah. Kalau tidak salaman tidak sah, berapa banyak barang kita yang tidak sah? Sama itu kan supermarket apa ya salaman karo kasire. Nek sate salaman dan tangane kasir ludes kabeh. Lah ya kasir pegawai san. Lah ya tambah diprakesi karo wong-wong. Entek tangane mulai karek. Jadi salaman tidak menjadi syarat sahnya jual beli, termasuk saat nikah gitu loh. Pada saat nikah itu tidak ada keharusan berjabat tangan antara yang menikahkan dengan yang dinikahkan. Itu wakilnya itu tidak harus gitu loh. Cuma mungkin di masyarakat kita untuk lebih yakinnya gitu, walinya merekes tangan mantune itu, mobil itu nikah itu, ya. Padahal perkesan tangan itu tidak menjadi syarat. Ya. Artinya seandainya tidak pakai salaman pun akadnya itu sah. Ya. Oke. Jam Indonesia ini 59. Oh ya.
Fa amma tasarruf bil bai'i qabla al-qabdi fa innahu la yajuz. Tapi kalau kita mau mentransaksikan sesuatu yang belum di tangan kita, belum ada deal dengan kita, itu tidak boleh. Kita masih nawar-nawar misalnya tambak. Kita ini masih nawar-nawar tambak, belum deal gitu. Tapi tambak yang kita tawar-tawar itu sudah kita tawarkan ke orang lain. Itu tidak boleh. Ya. Nah, itu belum milik kita gitu. Kecuali pemilik tambak itu nyuruh sampean, gelekno pembeli kilo tambakku. Ya, sampean bal piro sih? Ya nek Pak Yuli 500 gak apa-apa. Ya wis tak gelekno. Ya, ternyata ditawarkan ke orang lain 600 misalnya. Ya. Dia ini adalah calo, ya. Calo itu boleh. Cuman kadang-kadang ya ada unsur yang apa ya? Ada unsur ketidakjujurannya juga gitu. Ya. Sepeda sing regane 10 juta kok payu iki, paling 7,5. Padahal di pasaran ya bisa sulas sih. Nah, itu berarti nggak jujur calonnya, ya. Jadi kalau belum deal dengan kita, barang yang masih tawar-menawar itu tidak boleh ditawarkan, ya, dijual kepada orang lain. Ya. If yahtamilu an yakuna halak indal ba'i al-awwal fayakunu bai'u ghar. Ada kemungkinan barang itu ada yang rusak, dan kalau rusak barangnya maka itu ada gharar pada pembeli yang berikutnya. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ini, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dengan sanad yang hasan. Anna Hakim ibnu Hizam qala ya Rasulullah inni ashtari buyu'an fama yahillu li minha wa ma yahrum. Ya Rasulullah, saya ini bisnis, saya ini pedagang. Apa yang halal bagi saya dan apa yang haram yang aku lakukan pada saat bisnis itu? Kata Nabi, qala idza ishtaraita syai'an fala tabi'hu hatta taqbidah. Kalau kamu kulaan sesuatu, membeli sesuatu, jangan kamu jual sesuatu itu sebelum kamu pegang, dalam arti kamu harus menerima barang itu. Jadi kalau belum deal berarti belum boleh dijual. Rawahul Bukhari wa Muslim. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bahas makna qabdu itu apa, makna menerima itu apa. Apakah harus kita pegang, apakah harus kita apakan itu? Ya, itu insya Allah kita diskusikan pada pertemuan yang akan datang. Kalau ada yang ditanyakan silakan sambil menunggu isya. Itu dulu, yang di depan, yang belakang. Lihat kipas anginnya. Nanti sampean sekian persen terus. Jadi ini jasa apa ya? Jasa sales ya. Jasa membelikan itu. Jadi yang belikan perusahaan, yang beli ya, tapi yang disuruh melaku itu sampean cari toko kipas angin di mana gitu, terus sampean transaksi, misalnya harganya dealnya itu adalah per unitnya itu misalnya 250 misalnya, ya satu unitnya. Wes, jadi kwitansi yang diberikan oleh toko kepada perusahaan sampean 250 per unit, ya loh. Terus yang jadi masalah
sampean dijanjikan sama toko tadi bahwasanya sampean dapat berapa persen? 10% gitu ya. Nah, jadi intinya sampean itu dapat 10% dari 250 piro Pak? 10% itu. 25.500, 25.000 lumayan ya. Toko second unit lumayan. Nah, itu gimana gitu ya. Sampean dikasih gitu ya. Sampean minta atau dikasih? Atau ada deal misalnya. Nek regane sakmene aku oleh piro? Enggak ada. Dikasih berarti ya. Umumnya gak dikasih lho gak piye-piye sampean. Tapi piye-piye. Nek dikasih gak piye-piye, enggak dikasih piye-piye, itu yang bermasalah. Ya. Jadi kalau sampean, lho kok ada yang ngene iki? Ya sampean kowe, berarti itu hadiah ke sampean. Kanggo sampean, ya wis makasih ya. Terus rezeki sampean itu, ya. Perusahaan kan nggak tahu toh. Seandainya tahu pun dia tuh nggak masalah itu, karena memang dia sudah oke dengan 1 unitnya 250 tadi itu, nggak masalah itu. Berarti itu rezeki sampean. Tapi ketika ada transaksi begini, sampean membelikan perusahaan ke toko misalnya, terus sampean dianya begini, aku nih itu kuno kini sampean kayak pirang persen. Nah itu loh yang masalah. Jadi sampean ada deal ya, bukan deal harga barangnya, tapi deal prosentasenya berapa. Nah, itu yang masalah. Jadi masalah tadi itu deal yang selain harga kipas angin itu yang bermasalah. Tapi kalau sampean misalnya, wis aku tuku sampean nggak arep-arep yo kak apa, tapi kemudian dikasih isi kanggo sampean, wah iku rezeki sampean itu. Ya. Ya mene-mene sing soto akeh ya amplope ya ngono. Masalahnya kan menjadi tradisi ya. Sehingga begini, kadang ketika misalnya nggak dikasih, itu nggak toko liyo gitu. Ini yang gak dikasih belas kok nulis ngelewai ya. Ah itu berarti sama narep-arep ya. Oh ini aku tunggu sama nukai gak dikasih persentase 11, aku tak ngelak liyo ae. Nah, itu berarti sampai narap-narap ini. Itu sih ngerawaleh ini ya. Ada yang lain? Silakan. Yang pegang baik, Inji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misalkan ada orang mau jual bubut, bubutnya itu 5 unit, sama mesin las, sama mesin gunting. Tapi yang mau beli itu nawarnya begini, itu dijual sama rumahnya apa enggak? Gitu, nek jual yang cuma bubutnya tak untuk apa? Nek sama rumahnya, orangnya suruh sini, saya mau beli. Itu tuh sah apa enggak, Pak? Rumah tempat kerja bubut iya, itu, mesin bubut itu ada bubutnya. Nah, jadi rumah plus bubutnya. Iya. Penjualnya itu menjual bubut niatnya. Tahu orang lain yang nawarkan yang datang terus akhirnya saya mau beli tapi kalau rumahnya sekali dijual lah, kalau bisa orangnya suruh sini. Oh dan saatnya nanti saya mau beli, mau jual berapa, mau tak beli, tapi dia mau kontrak berapa tiap bulannya gitu, mau sewa berapa gitu. Nah nanti cocok tak beli, harganya berapa tak beli gitu. Itu siapa enggak? Yang beli itu juga bingung. Kalau aku beli bubut tak deleng dia. Nek gak sak nggone ngono lho. Oh, nek ngene omah ya kok ono nggone ya. Nah, jadi tapi yang beli ini enggak pengalaman bubut juga. Seperti bego juga gitu, Pak. Saya mau beli, tapi sampean mau sewa berapa per bulannya? Perusahaan sampean pokoknya saya tahu per bulan sampean bayar saya sekian gitu. Itu sering itu. Jadi gini, intinya niatnya kan jual bubut ya, tidak jual yang lain. Ya. Tapi kalau misalnya begini penjualnya itu, yang beli nggak mau kalau tidak dengan rumahnya sekalian. Ya. Sekarang
penjual itu apakah dia mau melepaskan bubut itu plus rumahnya atau tidak. Kalau misalnya ya wis nek sampean gelem nuku dan nggak mau kalau tidak dengan rumahnya, ya wis tak regani dhewe omahe iki sakmene, bubute sakmene. Gelem ndak sampean? Ya, kalau bubutnya harganya sekian ratus juta misalnya, rumahnya sekian ratus juta, totalnya sekian ratus juta, oke, nggak masalah. Ya, mau. Dan yang punya juga mau menjual. Nah, kalau sama maunya nggak masalah. Yang jadi masalah itu ketika yang menjual hanya mau menjual bubutnya, tapi yang membeli memaksa bubut plus rumahnya, ya nggak ketemu. Aku nggak butuh tutur bubut itu ini, nggak oleh patuh sak omahe, maksa ora oleh maksa kuwi, ya. Jadi nggak boleh dipaksa. Tapi kalau yang punya, ya gak apa-apa wis, sampean tuku, ya omahe bejaji piro, bubute bejaji piro, jumlahe piro, nah silahkan, nggak masalah kalau seperti itu, ya. Nah. Sudah mau adzan. Satu lagi dah kita harus marah-marah ke ini. Situ enak cepat. Assalamualaikum. Ini hanya menambah Ustaz. Kadang-kadang masyarakat ini kan sudah terbiasa dibohongi, Ustaz. Kalau kita menawarkan sesuatu, kalau kita tunjukkan kebenarannya itu malah tidak lagi, Ustaz. Jadi kalau orang menawarkan pasti tidak mau menunjukkan itu malah yang dibeli, Ustaz. Tetapi kalau kita menunjukkan bahwa ini ada cacatnya, malah tidak ditawar. Hanya itu aja. Di masyarakat itu seperti itu kejadiannya, Ustaz. Jadi penjual lu karepe kon goroh ngono ya. Tapi masih sarung bolong itu apa karo. Terus api padahal bolong. Engko nek disudono api iki bolong, kau mesti tuku. Nah, apa tuku sarung bolong? Ya. Nah, akhirnya mestinya nggak seperti itu. Sampeyan seneng tawarna iki. Seneng kula. Tapi ono cacate iku ono bolonge titik sampeyan gelem. Wah, bolong lemah kan gelek lihat. Ya. Nah, mestinya seperti itu nih mestinya. Kalau nggak mau ya sudah. Hak penjual tadi itu kan dia punya, bisa mengembalikan barang yang cacat itu kepada pabriknya. Ini sortiran ini merusak, ditukar kan bisa gitu. Tapi jangan sampai ketika ada pembeli yang memilih yang cacat sampai itu nutupi cacatnya. Oh, api rusain itu rame nih, merek ini kata sing golek ini. Oh, ya. Nutupi bolongnya ngono, ya. Nah, itu bohong, nggak boleh, ya. Cukup ya, sudah diketip-ketip ini. Terima kasih jamaah sekalian. Insya Allah kita lanjutkan perbincangan kita, diskusi kita pada pekan yang akan datang. Insya Allah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.